Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Durratul Hikmah dengan NIM 200202102. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sosiologi Hukum karangan dari Dr. Haji Suryansyah Murhaini, SH.MH, di mana buku ini diterbitkan di Yogyakarta dengan nama penerbit Laxbang Justitia atau biasa disingkat sebagai LBJ. Buku ini diterbitkan pada tahun Maret 2020 dengan tebal buku sebanyak 237. Buku ini merupakan hasil olah pikir dan kajian penulis terkait keberadaan hukum di tengah masyarakat. Buku ini juga menggunakan pendekatan yang berbeda dari buku lain yang membahas tentang sosiologi hukum, yaitu melalui pendekatan sejarah terkait perkembangan hukum dalam masyarakat. Materi yang dibahas buku ini terdiri dari 8 bab yang mengumpas tuntas sosiologi hukum dan penerapan nilai-nilai keadilan dari masa ke masa. Diawali dari bab 1 sebagai pendahuluan yang menjelaskan definisi sosiologi hukum, pokok kajian sosiologi hukum, dan kegunaan sosiologi hukum. Kemudian pada bab 2 dibahas para tokoh perintis dan peletak dasar bagi pengembangan sosiologi hukum. Pada bab ketiga membahas tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Kemudian pada bab keempat membahas tentang tipe-tipe hukum. Pada bab kelima dibahas tentang hukum dan perubahan sosial yang menjelaskan tentang hukum sebagai sarana pengatur waktu dan hukum sebagai sosial kontrol. Sedangkan pada bab keenam dibahas tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Bab ketujuh membahas tentang hukum dan kekuasaan. Kemudian pada bab terakhir dibahas tentang postmodernisme hukum. Buku ini disusun oleh penulis untuk dosen dengan harapan manfaat bagi dunia akademis, bagi praktik hukum, dan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu sosiologi hukum. Dan diperuntukkan juga untuk mahasiswa maupun mahasiswi guna melengkapi referensi yang ada terkait sosiologi hukum. Kemudian pada kesempatan mereview buku kali ini, di sini saya akan memfokuskan kepada bab 5, yakni yang membahas tentang hukum dan perubahan sosial, di mana buku ini membahas tentang pengertian hukum dan perubahan sosial. Hukum merupakan serangkaian sistem peraturan yang hidup di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menimbulkan perintah, larangan, dan kebolehan yang ditegakkan oleh aparat pemerintah sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah variasi atau modifikasi dalam setiap aspek sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang hukum sebagai sarana pengatur perilaku, di mana hukum bekerja dengan cara memandangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Di buku ini membahas 3 fungsi dari hukum. Yang pertama adalah pembuatan norma-norma, yang kedua penyelesaian sengketa-sengketa, dan yang ketiga menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, hukum digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Maka pengontrolan oleh hukum itu dijalankan sebagai cara dan melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. Pembahasan selanjutnya yakni tentang hukum sebagai sarana pengatur masyarakat atau biasa kita kenal dengan sebutan sosial kontrol, di mana buku ini membahas tentang pengertian dari sosial kontrol tersebut, di mana sosial kontrol adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sosial kontrol juga sebagai suatu konsep dalam sosiologi yang dapat diartikan sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang
dan juga mencakup proses-proses yang dapat masyarakat klasifikasikan sebagai proses sosialisasi. Mekanisme sosial kontrol adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk melakukan pembinaan, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Di buku ini juga tertuliskan bahwa ada 3 tipe teori umum perubahan-perubahan sosial. Yang pertama ada teori kumulasi, yang kedua ada teori kontak atau konflik kebudayaan, dan yang ketiga ada gerakan sosial. Kemudian di buku ini juga tertulis suatu perubahan dalam masyarakat yang ikut juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan sektor hukum, yakni pertama ada perubahan filosofis, ideologi dan cara pandang masyarakat, kemudian ada perubahan tujuan yang hendak dicapai, kemudian ada perubahan fungsi dalam masyarakat, kemudian ada perubahan struktur masyarakat, kemudian ada perubahan norma kehidupan dalam masyarakat, kemudian ada perubahan komposisi masyarakat, selanjutnya ada perubahan garis dasar dalam masyarakat, selanjutnya ada perubahan lingkungan dalam masyarakat, kemudian ada perubahan tingkat kualitas dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah perubahan antar subsistem masyarakat. Dalam buku ini, Bapak Dr. Haji Suryansah Murhaini SHMH tidak hanya memaparkan terkait hukum dan perubahan sosial. Buku ini juga membahas tentang pengertian, pokok kajian dan kegunaan sosiologi hukum. Di samping itu pula membahas tentang tokoh-tokoh sosiologi hukum dalam lintasan sejarah. Membahas juga tentang aliran dan tipe hukum, membahas juga tentang hukum dan kekuasaan, dan juga membahas tentang penegakan hukum, serta membahas tentang postmodernisme. Sekarang kita akan mengomentari buku dan penilaian terhadap buku. Di mana seperti buku-buku pada umumnya, buku ini disusun untuk usia pembaca mulai dari 18 tahun ke atas, sehingga bahasa yang digunakan dalam buku ini tidak disarankan untuk pembaca di bawah usia tersebut. Dikarenakan bahasa yang digunakan itu lumayan sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini juga terdapat banyak bahasa kiasan yang membuat pembaca sulit untuk mencerna maksud dari kalimat yang terkandung di dalamnya. Nah, di samping itu juga buku ini tuh sangat menarik untuk dibaca dikarenakan buku ini selain menjelaskan teori-teori tentang sosiologi hukum, buku ini juga memaparkan contoh-contoh kasus yang terdapat di kehidupan sehari-hari, sehingga membuat pembaca mudah memahami arti ataupun makna yang terkandung dalam buku ini. Kemudian, ilmu baru yang saya pribadi dapatkan dari buku ini adalah selain sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu hukum, dari buku ini juga kita dapat mengetahui tentang pengertian terkait sosiologi hukum, pokok kajian dan kegunaan ilmu sosiologi hukum. Nah, kita juga dapat mengenali tokoh-tokoh penelitian yang berperan dalam menghidupkan ilmu sosiologi hukum ini. Nah, dari buku ini juga kita dapat mempelajari sekilas tentang sejarah-sejarah munculnya ilmu sosiologi hukum, tentang aliran-aliran dan tipe-tipe hukum sosiologi, dan yang lebih menonjol kita dapat mengetahui perubahan-perubahan sosial dalam hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, buku ini juga sangat disarankan bagi mahasiswi maupun mahasiswa yang ingin menambah referensi terkait sosiologi hukum, dan juga disarankan juga untuk tenaga pengajar sebagai referensi tambahan dalam praktik hukum dan bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan ilmu sosiologi hukum. Sekian penjelasan tentang hasil review buku saya yang berjudul Sosiologi Hukum karangan dari Dr. Haji Suryansyah Murhaini SHMH. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.